Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita datang satu tuh untuk menyiapkan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Keluarga yang berdoa, puji nama Tuhan. Kita menjadikan keluarga kita masing-masing menjadi rumah Tuhan, rumah doa Tuhan.
Jadikan setiap kami jemaat-Mu rumah doa-Mu ya Tuhan, agar kami semua menjadi berkat untuk setiap orang di lingkungan kami masing-masing. Tolong Tuhan, bantu kami, bimbing kami dan pimpin kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, datang untuk menyembah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa mengikuti ibadah saat ini. Tolong Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Haleluya, amin. Kita mengucap syukur, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Sukacita ya semua ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Katakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita bersukacita karena Tuhan begitu luar biasa. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur.
baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Wandi. Keluarga yang berdoa. Dan apakah hati kita tetap setia mengiringi Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saja berada. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu ya Tuhan, hidup kami akan menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengar bersama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat saudaraku dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Kami berharap, kami berdoa dalam ibadah bersama keluarga ini, kita semua yang ada di rumah tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, berjumpa kembali dengan saya dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua dikuatkan oleh Tuhan, terutama dalam menghadapi situasi sekarang ini. Saudaraku, masih dalam bulan keluarga, yaitu bagaimana
gereja bisa berdampak bagi keluarga. Maka di minggu keempat ini tema firman Tuhan adalah bagaimana keluarga yang berdoa. Bagaimana keluarga yang berdoa. Nah, untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita melihat Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Adapun firman Tuhan berkata demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita dan diberkatilah setiap kita yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang doa. Doa adalah merupakan hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang percaya, doa adalah hal yang sangat penting. Doa tidak dapat terpisahkan dari kehidupan rohani. Karena sumber kekuatan bagi orang percaya dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan adalah dengan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang tokoh reformator bernama Martin Luther pernah mengatakan demikian. Menjadi orang Kristen tanpa berdoa itu ibaratnya orang hidup tanpa bernafas. Menjadi orang Kristen yang tanpa berdoa ibaratnya orang yang hidup tanpa bernapas. Tentu kalau bicara soal ini, ya secara medis saudara-saudaraku, orang yang tidak bernapas itu disebut meninggal dunia atau mati. Nah, kalau frasa tidak bernapas ini dikaitkan dengan kerohanian, itu artinya adalah kita mati rohani. Dengan kata lain saudaraku, kita hidup putus hubungan dengan Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat hal ini betapa pentingnya doa itu bagi orang percaya. Karena kalau kita tidak berdoa berarti kita mati rohani. Kalau kita mati rohani berarti kita putus hubungan dengan Allah. Dan kalau kita putus hubungan dengan Allah berarti hidup kita akan jadi hidup yang sia-sia. Itu sebabnya maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkali-kali Alkitab mengajarkan betapa pentingnya doa itu. Tuhan Yesus dalam pengajarannya berulang kali mengajarkan tentang berdoa. Bahkan bukan sekedar mengajarkan, namun Tuhan juga memberikan contoh dan teladan dalam mempraktekkan doa itu. Seperti dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35. Tertulis di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dan di sana untuk apa? Di sana berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini dilakukan oleh Tuhan untuk menunjukkan betapa pentingnya doa itu. Nah, demikian juga dalam hal keluarga kita, saudara-saudaraku. Doa juga merupakan hal yang penting untuk kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Doa adalah hal yang penting untuk kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Martin Luther juga berkata, saya mempunyai banyak sekali urusan yang sebetulnya urusan itu tidak bisa saya selesaikan. Namun semua urusan itu bisa saya selesaikan dengan baik. Oleh karena saya meluangkan 3 jam dalam satu hari untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini merupakan pesan untuk kita. Bahwa kehidupan keluarga dengan doa itu adalah 2 hal yang sungguh-sungguh tidak dapat terpisahkan. Doa dan keluarga itu adalah 2 hal
yang sungguh-sungguh sebetulnya tidak bisa terpisahkan. Ketika saudara memiliki urusan dan pergumulan dalam keluarga yang sepertinya sulit untuk diselesaikan, maka datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya. Maka segala pergumulan dan urusan kita pasti dapat kita selesaikan. Jadi betapa pentingnya doa dalam keluarga itu. Nah, mengingat pentingnya hal tersebut, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang berdoa? Maka pada hari ini saya mengajak kita semua melihat kisah Kornelius yang dalam ayat yang kedua disebutkan bahwa ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perhatikan kalimat, ia beserta seisi rumahnya senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, belajar dari kehidupan doa keluarga Kornelius ini, kita menemukan beberapa prinsip penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, dengan berdoa bersama keluarga, itu bisa menjadikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, prinsip yang pertama adalah dengan berdoa bersama-sama keluarga, maka bisa menjadikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, mengapa doa itu begitu penting buat kita? James Boyke dalam buku Pola Hidup Kristen menuliskan bahwa pertumbuhan rohani seseorang itu ditentukan dua hal. Pertumbuhan rohani seseorang ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah bagaimana dia membangun imannya lewat membaca dan menggali dan belajar firman Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana dia membangun imannya lewat doa. Jadi bukan hanya membaca Alkitab, bukan hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga bagaimana membangun hidupnya lewat doa-doanya. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya doa itu. Kenapa lewat doa kita bisa bertumbuh? Iya, karena lewat doa itulah kita mampu mengenal Tuhan. Lewat doa itulah kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Dan lewat doa itulah kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dan menuntun kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, makanya doa itu begitu penting. Nah, dalam nas kita pada pagi hari ini, saudaraku, kita melihat bagaimana doa keluarga Kornelius. Nah, siapakah Kornelius itu? Dan siapakah keluarganya? Saudaraku, dalam ayat 1 jelas sekali dituliskan bahwa Kornelius adalah seorang perwira. Perwira pasukan yang disebut dengan pasukan Italia. Ia beserta keluarganya tinggal di Kaisarea. Saudaraku, Kornelius adalah nama umum dalam warga negara Roma. Dia bukan orang Yahudi, melainkan orang Romawi. Dan ada penafsir yang berpendapat bahwa nama Kornelius itu menyiratkan mungkin dia berasal dari keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan. Nah, yang jelas di sini adalah bahwa Kornelius adalah seorang perwira, seorang pemimpin pasukan Italia, yang pada umumnya, saudaraku, seorang perwira itu membawai 100 tentara. Dan pasukan tentara Italia ini adalah sekelompok pasukan cadangan yang direkrut untuk mengamankan daerah kekuasaannya. Dan di mana Kornelius tinggal? Kornelius tinggal, dia ditempatkan di Kaisarea, di Palestina, pesisir dekat pantai, di mana para gubernur Romawi itu tinggal di daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat ada seorang bernama Kornelius yang lahir dari kehidupan keluarga dan lingkungan Romawi. Yang kita tahu dari sejarah, saudaraku, bahwa bangsa Romawi adalah bangsa yang dikuasai oleh kepercayaan adanya mitos-mitos, roh-roh, dan juga dewa-dewa. Mereka memiliki paham politeisme.
Mereka mengenal dan percaya kepada dewa-dewa, dewa tertinggi yang menguasai semua dewa, namanya Jupiter, ada Dewi Venus, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku perhatikan, Kornelius, seorang perwira yang lahir dan besar di lingkungan seperti ini. Dan kemudian dia bukan orang sembarangan. Kornelius adalah seorang perwira, seorang pemimpin yang memiliki jabatan, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dia dipercaya oleh pemerintah untuk apa? Untuk mengamankan daerahnya. Dan dia tinggal di pembesar-pembesar yang ada, bersama dengan para pembesar-pembesar, para gubernur yang ada. Tentunya, saudaraku, dia bukan orang sembarangan yang begitu mudah dan cepat atau gampang untuk bisa berubah. Namun menariknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kornelius seorang pejabat negara yang dibesarkan dari lingkungan yang tidak percaya. Namun dalam ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, ia saleh. Ia serta keluarganya takut akan Tuhan. Saudaraku, Kornelius adalah orang yang saleh. Apa artinya saleh? Saleh artinya orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya kepada Tuhan dengan benar. Dan dalam terjemahan lain, versi bahasa Indonesia masa kini, dituliskan bahwa ia orang yang takut akan Allah dan mengajak seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dan menariknya, saudaraku, kalau kita lihat di sini, dia bukan hanya saleh seorang diri, namun dia juga mengajak seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Kornelius dan keluarganya telah menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Kornelius dan keluarganya adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar, menyerahkan hidupnya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku, untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Untuk mengerti kehendak Tuhan, itu bukan perkara yang gampang. Untuk meyakini dan mengimani Allah Israel, itu juga bukan perkara yang ringan. Namun mengapa Kornelius bisa melakukan semuanya itu? Karena Kornelius bersama keluarga membarengi kehidupannya lewat doa. Dalam ayat yang kedua jelas lagi dikatakan, ia serta seisi rumahnya senantiasa berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, doa yang dibangun dalam keluarga ini penting sekali. Dengan doa mampu membuat hidup mereka benar di mata Tuhan. Doa yang dibangun dalam keluarga ini membuat mereka mengenal Tuhan dengan benar. Dengan doa yang dibangun dalam keluarga ini membuat mereka berani meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Meninggalkan kepercayaan kepada roh-roh, kepada dewa-dewa, dan sekarang percaya kepada Allah yang sesungguhnya, yaitu Allah Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang dibangun dalam keluarga ini membuat mereka belajar hidup bergantung kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan doa yang dibangun dalam keluarga ini membuat hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Dan inilah, saudaraku, ciri-ciri keluarga yang saleh. Ciri-ciri keluarga yang takut akan Tuhan. Dan luar biasa. Doa Kornelius bersama keluarga ini akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ayat yang keempat, melalui malaikat Tuhan. Tuhan berkata kepada Kornelius, Kornelius, semua doamu telah naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat akan engkau. Saudaraku, luar biasa. Bagaimana dengan doa kita hari ini? Bagaimana dengan kehidupan doa keluarga kita? Bukankah kita ingin agar keluarga kita juga menjadi keluarga yang saleh? Keluarga yang taat kepada Tuhan. Keluarga yang setia kepada Tuhan. Keluarga yang kuat imannya. Keluarga yang tidak mudah menyerah. Sekalipun menghadapi kesukaran dan kesulitan. Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menemukan keluarga semacam ini? Harus dilatih lewat doa. Ya,
John Calvin berkata demikian, latihan iman yang utama adalah dengan berdoa. Jadi pergunakan waktumu di hadapan Tuhan. Pergunakan hidupmu bersama keluarga dalam menghadapi situasi sekarang ini. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Jadi yang pertama, saudaraku, hidup kita akan benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua, dengan doa bersama keluarga, memampukan hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Atau dengan kata lain, dengan doa bersama keluarga, mampu menghasilkan kebaikan bagi sesama kita. Saudaraku, menjadi berkat itu bukan pekerjaan yang mudah. Menjadi berkat bagi orang lain itu bukan pekerjaan yang gampang. Yang sering kali terjadi sekarang ini adalah apa? Kita cenderung lebih suka memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita cenderung lebih suka memikirkan kebutuhan diri sendiri daripada orang lain. Dan kalau toh memang kita harus berbagi, maka itu pun harus ada ukurannya. Artinya apa? Kita bersedia membantu, kita bersedia menolong. Itu ada ukurannya. Kalau orang itu kenal dengan kita, kalau orang itu baik kepada kita, kalau orang itu keluarga kita, kalau orang itu kita kenal. Jadi kalau orang itu kita nggak tahu, oh tentu berbeda, saudaraku. Kalau berbeda dengan kita, oh tunggu dulu. Namun kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, luar biasa. Ada sesuatu yang menarik, yang bertolak belakang dengan perilaku zaman sekarang, yaitu Kornelius. Keluarganya benar-benar bukan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi Kornelius bersama keluarga betul-betul bisa menunjukkan kebaikan bagi sesama. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudaraku, perhatikan baik-baik juga dalam ayat yang ke-22. Ayat 2 tadi dikatakan begitu, lalu kemudian ayat 22 dikatakan, banyak orang yang mengaku dan berkata, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Jadi saudara-saudaraku, dari dua ayat ini kita menemukan ada seorang yang bernama Kornelius yang tentunya didukung oleh keluarga yang dikenal baik. Dan kebaikannya itu diakui oleh banyak orang. Jadi kebaikan itu bukan hanya diakui oleh kita, bukan hanya diakui oleh keluarga kita, bukan diakui oleh sahabat-sahabat kita, tetapi oleh banyak orang. Dan kebaikannya itu membuat dia dihormati oleh banyak orang. Dan salah satu kebaikannya yang dicatat dalam ayat yang kedua adalah apa? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, ia banyak menolong orang-orang Yahudi yang miskin. Saudaraku, Kornelius banyak menolong. Kata menolong artinya membantu. Kata menolong artinya meringankan atau melepaskan beban di mana banyak masalah yang ada. Entah itu karena penderitaan, entah itu karena kesukaran yang dialami oleh orang lain. Saudaraku, menolong dan membantu itu perlu pengorbanan. Menolong dan membantu itu perlu aksi, perlu upaya dan usaha dari kita semua kepada orang lain. Dan kalau kita perhatikan berapa kali Kornelius membantu dan menolong, dan kepada siapa dia? Dalam ayat tersebut jelas sekali kita menemukan kata banyak dan kalimat orang-orang Yahudi yang miskin. Jadi saudaraku, kata banyak berarti banyak sekali, berkali-kali, lebih dari satu. Dan Kornelius itu membantu dan menolong bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan kepada siapa dia lakukan? Kepada orang-orang Yahudi yang miskin. Kepada orang-orang bukan sebangsanya, yaitu orang Romawi. Melainkan kepada orang lain, kepada bangsa lain. Apalagi saudaraku, bangsa Yahudi itu seringkali memandang rendah orang lain. Dan bisa jadi saudaraku, Kornelius ini adalah salah satu korban ejekan dan hinaan bangsa Yahudi. Tetapi itu tidak menghalangi Kornelius untuk berkorban,
untuk melepaskan kenyamanannya, membantu orang lain. Dan itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Saudaraku, dan inilah kebaikan yang Kornelius lakukan. Dia dikenal baik oleh banyak orang. Nah, pertanyaan buat kita adalah, kenapa Kornelius mampu melakukan hal itu? Bagaimana mungkin dia bisa lakukan itu? Bagaimana mungkin dia bisa menolong orang lain? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan teladan yang baik kepada orang lain? Bukankah dia manusia biasa seperti kita? Iya. Tapi kita lihat bersama-sama, kuncinya adalah karena Kornelius bersama keluarga membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa. Ketika dia membangun hubungan lewat doa-doanya, Tuhan menyentuh hati Kornelius sehingga membuat dia berani berbagi bagi orang lain. Ketika dia berdoa bersama keluarga, Tuhan menyentuh hati Kornelius dan keluarganya sehingga dia mau berbagi kebaikan bagi orang lain. Saudaraku, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan mengajarkan Kornelius dan keluarganya berani berkorban. Belajar seperti Kristus. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang lelah dan terlantar seperti domba yang tak tergembala, maka tergeraklah hati Tuhan melihat mereka oleh belas kasihannya. Dan ternyata sentuhan semacam inilah ketika Kornelius membangun hubungan dengan Tuhan, Kornelius pun diubah hatinya menjadi orang yang ingin menebarkan kebaikan bagi banyak orang. Jadi betapa pentingnya doa itu, saudara-saudaraku. Kornelius telah belajar mempraktekkan doa itu. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan 30 disebutkan dengan kalimat doanya kira-kira jam 3 petang. Jam 3 itu menunjukkan jam doanya orang Yahudi. Jadi Kornelius belajar berdoa, membiasakan diri berdoa. Dan hasilnya adalah begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Doa yang kita bangun bersama keluarga juga akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Bagaimana kita dan keluarga kita bisa bersaksi menjadi berkat bagi sesama? Kita harus melatih dengan doa bersama. Bagaimana supaya suami istri saling memberkati? Bagaimana supaya anak dengan orang tua bisa saling memberkati, berperan dan berfungsi dengan baik dan maksimal? Datang kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Saudaraku, jemaat Tuhan, semua keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat saudaraku, keluarga Kristen adalah keluarga yang seharusnya tekun dalam doa. Doa merupakan bagian yang penting sekali untuk kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada di antara kita seperti Martin Luther yang memiliki begitu banyak kesibukan, memiliki begitu banyak urusan. Mungkin kita juga sama seperti Kornelius yang sama-sama juga memiliki banyak urusan, banyak kesibukan, banyak tugas yang harus dipikulnya. Namun marilah hari ini, pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mampu berkata seperti mereka, semua urusan saya, baik besar maupun kecil, urusan pribadi saya, urusan keluarga saya, itu semua dapat saya selesaikan dengan baik, asalkan saya dan keluarga saya selalu meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, selama kita melibatkan Tuhan dalam doa kita, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan kita dimampukan oleh Tuhan dapat menyelesaikan segala kesulitan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merendahkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau firman Tuhan pada pagi hari ini kembali boleh menguatkan kami serta mengingatkan kami. Bapak, ada yang penting untuk kami lakukan pada saat-saat ini, yaitu bagaimana membawa keluarga kami di dalam doa.
Bagaimana mengajarkan keluarga kami betapa pentingnya berdoa itu. Bapak, mungkin saat seperti ini ada di antara keluarga kami yang sekarang ini mulai lemah karena begitu banyak urusan, begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, entah terkait dengan pekerjaan kami, terkait dengan usaha kami, terkait dengan kebutuhan kami, hubungan kami, komunikasi kami dengan keluarga, dan menyangkut masa depan kami. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, kuatkan kami dan teguhkan kami. Ajarlah kami ya Tuhan membawa keluarga kami kepadamu lewat doa-doa yang kami bangun bersama keluarga. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan pasti akan menolong kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada urusan yang terlalu sulit di tangan-Mu. Semua pasti dapat diselesaikan tepat waktu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengakui iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, mari sama-sama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang setia mendampingi kami sampai hari ini. Dengan satu keyakinan kami bahwa di hari-hari kami mendatang bahkan selanjutnya, Engkau Allah yang setia tidak akan pernah tinggalkan kami. Biarlah di tengah-tengah bangsa kami yang saat ini sedang dilanda oleh wabah virus corona, kami tetap yakin atas pimpinan Tuhan bahwa Engkau juga akan setia menemani kami. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau mengenal setiap pergumulan mereka, baik itu dalam pergumulan kesehatan mereka, pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan untuk pendidikan anak-anak mereka, pergumulan usaha mereka, pergumulan pekerjaan mereka. Kami doakan setiap mereka. Kalau mereka sedang bergumul tentang semuanya ini, kami mohon Tuhan, Kau memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera untuk mereka dengan tetap yakin dan percaya bahwa mereka bisa melewati hanya dengan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Biarlah dengan kuasa doa mereka terus akan menjalani hidup mereka bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan, Engkau akan setia menemani setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Bapa yang di sorga, saat ini kami berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Hari-hari ini bangsa kami sedang dilanda dengan penyakit yang cukup meresahkan kami, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran yang luar biasa.
yaitu pandemi COVID-19. Kami hanya berdoa kepadamu Bapa. Kami percaya dengan satu keyakinan kami bahwa virus ini atau wabah ini akan segera berlalu karena Engkau juga sang pemilik kehidupan manusia. Bahkan Engkau berkuasa atas segala penyakit apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapa yang di sorga, berkati akan para medis yang saat ini berjuang untuk menangani, merawat, bahkan mengobati akan pasien COVID-19. Kami hanya doakan, Tuhan kuatkanlah para dokter yang ada. Kami doakan untuk para perawat yang ada, para pekerja rumah sakit. Engkau bungkus mereka dengan kekuatan kuasa-Mu, agar mereka juga tetap sehat dan kuat, sehingga mereka ketika melayani setiap mereka dapat melayani dengan ketelitian, mereka melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak yang mengalami kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami yang saat ini juga bekerja sama dengan para pihak yang lain untuk memberikan pengobatan-pengobatan yang ada bagi setiap pasien yang ada. Kami hanya berdoa Tuhan, pakai pemerintah kami sebagai wakil Allah, agar ketika mereka melayani, ketika mereka turut memimpin bangsa kami, mereka juga dapat memimpin dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Mari kita kembali menaikkan pujian syukur kepada Dia yang sudah memimpin ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian saudaraku ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Kami segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.